semuanya. Shalom. Kembali lagi di Ibadah Raya Jumat. Yeay. Gimana kabar teman-teman semuanya? Aku harap kalian semua pasti baik-baik aja. Oke teman-teman, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kita mau mempersiapkan diri kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Bahwa Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu baik, bahkan Dia yang selalu menyertai setiap kehidupan kita, setiap langkah kaki kita kemanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Engkau termulia Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau angkat lagu pujian kita, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita mau ngangkat lagu pujian, tak terselami pikiran, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
Bapa yang baik. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas setiap hari demi hari yang selalu Tuhan tuntun dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan setiap langkah kaki kami jatuh sampai tergeletak. Tapi Tuhan yang selalu menolong kami dan kami percaya itu Bapa yang baik. Terima kasih atas setiap keajaiban-keajaiban-Mu yang luar biasa selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, aku mau berdoa Tuhan Yesus ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan Yesus yang mendengarkan saat ini ibadah. Kiranya Tuhan yang tahu keadaan mereka saat ini. Tuhan yang tahu posisi mereka saat ini bagaimana. Biarlah di saat mereka mendengarkan setiap pujian, setiap penyembahan, setiap doa, aku percaya Tuhan ada ketenangan dalam diri mereka masing-masing. Bahkan Tuhan yang lawat mereka, Tuhan yang memimpin mereka. Biar mereka bisa fokus Tuhan mendengarkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Aku berdoa Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Untuk PD Gunadarma, Engkau yang memberkati Tuhan, Kau lawat Tuhan Yesus. Kau yang menjadikan PD Gunadarma menjadi besar Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang Kau mau kerjakan dalam PD Gunadarma, bilang itu sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memakai semua pengurus pelayan Tuhan, semuanya Bapa Engkau memakai kami. Engkau beri kami kesatuan hati lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau yang tahu keadaan kami saat ini bagaimana. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang tahu setiap hati kami, Engkau yang tahu setiap kepribadian kami. Hanya Engkau Bapa. Kami manusia tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan yang tahu semuanya. Engkau yang tahu karakter kami Tuhan Yesus. Jika ada karakter yang mungkin yang masih salah, yang mungkin Tuhan pengen ubah, biarlah Tuhan yang mengubahnya. Tuhan yang menjamah itu semua. Dan aku percaya ada tangan Tuhan yang selalu mengawal setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, setiap keluarga kami dimanapun keluarga kami berada, orang tua kami Tuhan, bahkan adik kakak kami, semuanya Bapa ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang memberikan mereka panjang umur Bapa, bahkan setiap apapun yang mereka kerjakan, Kau buat ya berhasil Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Tuhan yang menuntun setiap langkah kaki mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan yang lawat Tuhan Yesus, bahkan setiap kepemimpinan demi kepemimpinan yang ada Tuhan Kau berkati. Tuhan yang tahu setiap keadaan yang saat ini terjadi Tuhan di bangsa kami. Tuhan yang akan turut bekerja Tuhan Yesus. Tuhan yang akan berotoritas penuh dalam setiap bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan Yesus, bahkan kami percaya ada otoritas Tuhan yang terjadi. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang lawat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman semuanya, masih ada sukacita? Masih. Kita mau ngangkat lagu pujian kita yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita mau ngangkat sekali lagi pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau ngangkat sekali lagi pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
bagi Tuhan. Kita mau ngangkat lebih semangat lagi teman-teman yang di rumah. Boleh bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Boleh semangat yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Pujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita mau angkat lagu pujian nih. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Yeay. Untuk teman-teman yang tadi bangkit berdiri, boleh persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan info. Yeay. Untuk info itu ada WFH di mana minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi teman-teman tetap pantau info-info tersebut. Dan mungkin nanti akan dari kakak komselnya atau mungkin dari teman-temannya yang lain yang akan memberitahukan info itu. Yang kedua itu adalah persembahan. Untuk bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, berilah yang terbaik, ada di bawah ini. Dari rekeningnya OVO bahkan ada di bawah ini. Jadi teman-teman bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Info yang selanjutnya itu ada komsel. Yeay. Teman-teman semua jangan lupa komsel ke kakak komselnya, bahkan ikuti juga setiap kegiatan komsel, baik itu di areanya bahkan di semuanya. Oke teman-teman semuanya. Info selanjutnya itu ada PS dan GB. PS itu adalah pria sejati, GB itu adalah gadis bijak. Jadi untuk para pria boleh ikut PS, untuk para wanita bisa ikut GB. Untuk tanggalnya, untuk harinya nanti terpantau terus setiap kegiatan-kegiatannya yang ada di PD. Oke, bisa lewat Instagram, bahkan bisa lewat WA story-nya. Yang selanjutnya itu adalah infonya ibadah Raya Jumat selanjutnya. Jadi teman-teman semua yang sudah join, bisa join kembali di ibadah selanjutnya. Oke teman-teman semua, itu infonya.
Tetap terus pantau setiap kegiatan-kegiatan yang ada di PD Gunadarma. Oke teman-teman semuanya, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan setiap hati kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan dibawakan bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Kita mau ngangkat lagu pujian kita, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kita mau angkat lagu ini sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mau ngangkat lagu ini sekali lagi. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan lembut katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga Tuhan Yesus, kami kembali lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh kami nikmati hingga pada malam hari ini kami boleh Engkau izinkan untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Bapa, aku berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang mendengar, Engkau biarkan telinga mereka mendengar Tuhan, hati mereka menerima Tuhan. Bahkan jiwa mereka mau merendungkan serta melakukannya Bapa. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk hamba Tuhan. Engkau yang pimpin hamba Tuhan, biar apapun yang hamba akan sampaikan
merupakan kerinduan untuk teman-teman hamba Bapa. Bapa, inilah doa harapan serta permohonan hamba. Kami serahkan semua Tuhan Yesus ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, thank you. Thank you banget untuk kalian yang udah mau stay live, stay nonton sampai detik ini. Aku harap dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam kondisi yang baik-baik aja, kondisi yang sehat. Selalu ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan, ya itu. Sekalipun pesan ibu gue beda, pesan ibu gue gak suruh pakai masker, tapi minum air yang banyak. Well, sebelum gue masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini, izin gue memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama gue Flora Kitasen, pengurus pelayan dari Persekutuan Doa Universitas Gunadarma. Gue masih semester 6 dan jurusan sastra Inggris. Jadi buat kalian yang mungkin ada yang sastra Inggris, boleh chat tuh di live chatnya ya, nanti kita kenalan. Oke, seperti teman-teman lihat di flyer atau yang udah diinfoin sama kakak Komsel, yang udah kalian lihat di thumbnail YouTube, hari ini kita bakal full dan penuh gitu ngebahas tentang waktu Tuhan. Hari ini gue bakal bacain ayatnya ya, dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Kenapa enggak semua? Karena waktu kita terbatas. Jadi gue akan bacain main poinnya yang mau gue sampein. Izinin gue bacain untuk kita semua. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai selesai. Sebelum kita bicara banyak tentang waktu, gue mau review sedikit nih untuk kita semua. Siapa sih penulis pengkhotbah ini gitu? Seperti yang kita tahu, kita pasti udah diajarin dari sekolah minggu bahwa Raja Salomo yang menulis pengkhotbah ini di hari terakhirnya di masa tuanya gitu. Setelah kita tahu ceritanya bagaimana kisahnya Salomo sampai detik ini menjadi banyak memukau banyak manusia gitu atas kekayaannya, kesuksesannya, bagaimana dia sangat cinta sama Tuhan sampai dia bisa menuliskan kitab Amsal saat itu, dan bagaimana juga dia sangat cinta sama saat itu istrinya, dia menuliskan Kidung Agung gitu. Sampai yang gue tangkap sih saat itulah Salomo orang benar, dia tahu bagaimana Tuhan dan bagaimana dunia. Tapi dia memilih untuk mengejar yang namanya powernya dunia gitu, kekuatan daripada dunia gitu. Dia juga mengejar yang namanya kemauannya dia, yaitu seks gitu kan. Pasti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca ya secara lengkap di pengkhotbah ini. Dan di titik itu bahwa Salomo orang benar aja gitu saat itu ya, bagaimana dia masa mudanya yang betul-betul cinta sama Tuhan, dia bisa lari gitu. Gimana kita yang gak ada fondasinya gitu ya. Nah, akhirnya di pengkhotbah ini betul-betul dituliskan bagaimana hari-hari terakhir Salomo ketika dia kembali lagi sama Tuhan, dia bertobat. Dia banyak menuliskan banyak banget kayak wejangan, nasihat gitu, apa yang mau disampaikan kepada kita generasi ke generasi. Artinya adalah kita akan membahas tentang catatan atau cerita dari hidup seseorang yang udah sukses saat itu, yang udah jatuh lagi bahkan balik lagi sama Tuhan. Kita akan belajar tentang bagaimana Salomo berjuang atas hidupnya sendiri gitu. Gunanya buat apa sih kita ngebahas ini? Pertama ya gunanya buat kasih tahu bahwa Tuhan itu benar dan ada, bahwa Tuhan itu menuntun kita setiap waktu. Terbukti dari kisah hidupnya Salomo. Tetap disertai Tuhan bahkan hingga akhir hidupnya. Bicara tentang waktu, pasti kalau kita mikir, apa sih hal termahal dalam hidup ini? Jawabannya, waktu. Kenapa? Ya karena seberapa banyak pun uang yang lo punya, gak akan bisa beli masa lalu. Seberapa banyak pun emas di berangkas lu gak akan bisa menjamin masa depan. Artinya benar-benar bahwa sangat amat mahal waktu ini gitu. Terus bedanya waktu ini atau waktu yang kita punya dan waktu Tuhan itu apa sih? Bedanya adalah kalau dari menurut gue, kalau waktu kita itu waktu yang mau berganti gitu aja tanpa ada hal yang sangat amat kita pelajarin di dalamnya gitu.
Hari ini gue bakal banyak ngebahas tentang sudut pandang bagaimana kita kuat dalam hal ketika kita jatuh, ketika kita sedih, apa sih yang harus kita lakuin gitu. Di ayat 1 dia bilang bahwa semua itu ada masanya gitu. Semua itu, gue percaya semua itu akan indah pada waktunya gitu. Semua indah pada waktunya itu bukan tanggal yang telah kita tentukan. Misalnya, di tahun ini harapan gue adalah A, B, C, dan D. Gue berharap nanti di Desember nanti target gue tercapai, semua akan indah pada waktunya di Desember nanti. Kalau menurut gue itu bukan waktu yang indah sih, karena waktu yang indah sesungguhnya adalah ketika Tuhan bilang iya sekarang ke elo, ke kita, ke gue gitu. Nah yang mau gue jelasin secara mendalam adalah saat kita betul-betul lagi sedih, saat kita betul-betul lagi gak tahu jalan mau kemana, kita bingung gak ada ide menyelesaikan skripsi, kita bingung stuck mau revisi PI gitu. Kita nanya sama Tuhan bahwa ya udahlah Tuhan, ini waktunya gue capek kali gitu. Kalau kata gue gak ada sih kayak gitu. Sekalipun ini waktunya lo capek, tapi lo gak boleh mengiyakan ya udah gue capek, gue terima. Tapi lo harus move gitu. Lo udah ngelihat bagaimana perjuangan orang di pendidikannya, lo udah ngeliat bagaimana perjuangan orang lain di bahkan penyelesaian skripsinya, mencari pekerjaannya, lo udah ngeliat gitu, udah diperbolehkan melihat dan menjadi saksi. Terus kita nggak belajar dari mereka. Jangan sampai kita belajarnya ketika kita yang mengalaminya gitu. Itu merupakan sesuatu yang salah menurut gue, karena kita sadar kita boleh menjadi saksi atas kehidupan orang lain, tapi kita nggak mau belajar dari mereka. Terus kita harus apa dong ketika kita nggak punya ide gitu. Terus kita harus apa dong ketika kita stuck, kita nggak tahu mau ngapa-ngapain. Artinya kapal kita lagi goyang, kita lagi diuji di tengah laut gitu. Kita lagi diuji di tengah laut, kita lagi nggak tahu mau ngapa-ngapain, ya berarti dengan kata lain pondasi kita harus lebih kuat daripada ombak itu. Kita nggak tahu nih harus mau daftar kerja kemana, kita nggak tahu harus melakukan apa untuk keluarga, kita nggak tahu harus sekhawatir apa sih gue akan masa depan gue gitu. Satu hal yang pasti, semakin hari bumi kita makin tua, akhir zaman makin dekat. Tanamin ini baik-baik bahwa setiap hari adalah hari terakhir. Jadi setiap hari, 1 hari berlalu, 1 jam berlalu merupakan waktu terakhir buat kita. Jadi kita harus melakukan yang terbaik gitu. Sering terjadi bahwa kita menganggap roda itu terus berputar, tapi kita nggak bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita tahu memang pada dasarnya manusia itu merasakan bahagia, sedih, tapi Tuhan bilang semua itu ada masanya gitu. Yang kita harus lakuin adalah terus melakukan bagian kita. Apa itu? Cari pengharapan kekal. Siapa? Tuhan Yesus. Banyak banget yang gue ambil dari ayat ini ya, ketika gue baca gitu, titlenya untuk segala sesuatu ada waktunya. Artinya gue nggak bisa ngulang lagi nggak bisa ngulang lagi kesempatan-kesempatan yang udah dikasih orang di masa lalu. Gue makin belajar ke depannya bagaimana gue bertanggung jawab atas setiap hal yang dikasih tahu ke gue. Gue juga banyak belajar dari sini untuk nggak menunda-nunda waktu. Buat kalian yang masih suka nunda-nunda waktu dengan alasan nanti capek, secapek apa kalian gitu. Ikut Tuhan Yesus pasti capek, hidup itu pasti capek. Bahkan orang kaya sekalipun mereka bakal capek bagaimana menghabiskan duit mereka. Apalagi kita gitu. Yang udah dikasih banyak kesempatan, kalian yang minta, Tuhan gue pengen kuliah, Tuhan gue pengen kerja di sini, Tuhan gue pengen di sini, Tuhan gue pengen di sini. Tapi giliran dikasih sedikit kerjaan, gue capek, gue nggak bisa. Lagi down, Tuhan gue kecewa. Ya, coba tanya lagi sama diri kalian sendiri. Kalian tuh capek atau memang egois karena kemauan diri kalian sendiri, diri kita sendiri gitu. Dan gue yakin sih, ketika telinga kalian mendengar saat ini, Roh Kudus benar-benar bekerja mengingatkan gitu. Nanti di akhir gue akan sampaikan sedikit kesaksian bagaimana gue juga berjuang atas karya Tuhan dalam hidup gue gitu. Di Yohanes 7,
kalau bicara tentang waktu yang tepat ya, kita tahu bahwa Yohanes 7 itu bicara tentang bagaimana Tuhan ditanya-tanya gitu sama orang Farisi, ditantang gitu. Tuhan tunjukkan keajaibanmu supaya orang lain melihat, dunia melihat gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang belum waktunya. Sampailah waktunya benar-benar datang di mana Tuhan betul-betul datang menyalibkan dirinya untuk menebus dosa setiap manusia. Itu waktu yang tepat. Nggak ditebak, manusia nggak bisa nebak, cuman Tuhan yang tahu gitu. Tuhan yang tahu proses hidup kita dari A sampai Z. Ketika kalian bilang, duh proses gue kok gini-gini banget, kok gue berasa capek banget. Kalau proses semua manusia sama, di kelas nggak ada yang juara satu. Semua bakal, nggak ada yang namanya juara satu, semua bakal dari juara satu gitu kalau proses manusia sama. Perasaan yang boleh lo rasain hari ini, kesusahan yang boleh lo alami hari ini, keluarga yang tanda kutip mungkin lagi gak baik hari ini, lo orang terpilih yang boleh merasakan itu. Hal pertama yang lo lakuin adalah menerima semuanya. Lo harus terima itu baik-baik, lo harus datang sama Tuhan. Lo harus ikhlas untuk apa yang pernah lo miliki, untuk apa yang lo alamin sekarang. Yang kedua yang harus lo lakuin adalah datang sama Tuhan. Minta pengharapan sama Tuhan. Karena siapa lagi yang bakal ngehandle hidup lo kalau bukan Tuhan. Lo sendiri sih bisa, tapi ya gak terjamin. Kalau bisa menjamin masa depan udah gue garansiin pakai emas yang gue punya. Gitu. Yang bakal gue sampein di sini adalah bagaimana sih gue benar-benar meremakan ini selama gue mempersiapkan materi ya. Gue nggak bisa nebak bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup gue, bahkan sampai detik ini gue berdiri di sini berbicara saat ini. Gue mau sedikit kesaksian supaya gue berdoa sih dulu gue anggap ini adalah aib untuk diri gue sendiri karena ini merupakan titik balik di mana gue datang balik sama Tuhan. Dari kecil umur 1,5 tahun Tuhan udah ngasih tahu gue bahwa hidup gue adalah sebuah anugerah gitu. Dulu waktu 1,5 tahun gue belajar jalan ya, gue masih juga punya adik, jadi ibu gue tuh benar-benar fokus ke adik gue karena dia baru lahir beberapa bulan, gue masih fokus jalan. Kalian kalau tahu kompor hok ya, kompor hok zaman dulu yang ada sumbunya. Nah dulu kan gak ada galon nih, dulu belum ada galon. Jadi orang di kampung dulu kita masih masak air. Airnya tuh benar-benar di panci besar dan gue dengan santainya main tik-tik-tik. Gue putar-putar tuh kompor, jatuh nih banding gue. Yang sampai saat itu kalian bisa ngebayangin ya, anak kecil mungil nih 1,5 tahun, ketumpahan air panas seluruh tubuhnya. Gue sih gak bisa ngebayangin, bahkan itu gue sendiri gitu. Di situ yang gue dengar sih dari bagaimana tante gue, paman gue, mama gue bercerita adalah mereka kayak ya udahlah gitu. Karena saat itu pengobatan juga belum secanggih sekarang ya. Akhirnya gue nggak dibawa ke rumah sakit saat itu. Kalau kalian tahu kalau daun pisang itu kan dingin, jadi itu yang ngebungkus gue seluruh tubuh. Itulah bagaimana gue sejak kecil gue udah ngerasain Tuhan itu sangat baik gitu. Di saat SD gue merasakan penolakan yang luar biasa, gue dibully karena fisik gue. Bahkan adik gue yang gak tahu apa-apa dibully karena punya kakak kayak gue. Itu pernah gue lagi bahagia banget dapet tas baru, gue masukin ke laci, ternyata di laci banyak kotoran kucing. Itu bagaimana gue ngerasa udah gak sanggup gitu. Tapi mama gue sadarin bahwa kamu itu berarti, kamu tuh berharga, suatu saat kamu akan, bukan karena fisikmu kamu menjadi terang. Mama bilang gitu sama gue. Dan di kelas 6 SD itu belum berakhir, di kelas 6 SD papa mama gue pisah. Hal yang buat gue makin berat banget gitu kan. Belum sampai di situ. Di SMP gue jadi saksi bagaimana mama gue mulai segala sesuatunya dari nol. Kita pindah-pindah rumah, cari rumah menetap gitu. Itu bener-bener gue ngerasa capek banget. Dan di saat itu juga gue gak bisa ikut salah satu ekstrakurikuler impian gue karena fisik. Seperti itu. Itu penolakan yang gue alamin sampai sekarang gue masih ingat. Bukan karena ingat gue itu sebagai luka, tapi ingat jadi motivasi. Bahwa gue berangkat dari situ sampai detik ini. Akhirnya gue move ke ekstrakurikuler lain, gue makin bisa, gue bisa. Dan ternyata faktanya gak cuma di situ gue bisa diem. Gue bisa di tempat lain. Di SMA setelah gue dapet semuanya selama 2 tahun, gue dapet bisa dikatakan bahwa berkat Tuhan berlimpah sama gue dan keluarga. Rumah, kendaraan, biaya sekolah, semuanya, pekerjaan mama gue. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang, ini belum puncaknya.
Diizinin lagi untuk berada di keadaan ekonomi yang abis-abisan, yang ancur-ancuran. Saat itu gue melayani di gereja, di sekolah. Rumah semua yang udah dengan susah payah kita bangun, kita cari, kita beli, bagaimana biayanya hilang. Kendaraan terjual. Sumber pencarian mama gue hilang. Akhirnya gue terancam gak bisa kuliah saat itu. Dan mama gue memutuskan untuk pergi bekerja ke luar negeri selama 2 tahun, yang dimana pasti itu adalah satu-satunya, mama gue tuh orang satu-satunya yang deket banget sama gue, tapi gue harus pisah sama dia selama 2 tahun. Papa gue juga gak nanyain kabar. Dan yang paling bikin gue pengen mengakhiri hidup saat itu adalah gue dihianatin sahabat-sahabat gue. Gak 1, 4. Itu benar-benar sakit banget. Sampai sekarang kalau ya gue udah maafin mereka sih, tapi mungkin mereka masih merasa agak canggung sama gue gitu. Gue masih berusaha untuk, saat itu gue punya trauma yang luar biasa di mana gue gak percaya sama sekali sama orang lain. Gue gak percaya yang namanya orang itu benar-benar care sama kita. Karena apa? Karena mereka berempat teman-teman gue ini, kita tuh bahasanya yang udah sampai pinjem-pinjem tuker-tukeran baju, apalagi perempuan. Tapi mereka dengan bisanya menyakiti, ya memfitnah dan lain sebagainya. Di situ gue juga ngerasa Sweet 17 gue gak ada tanpa orang-orang yang gue kasihin. Mama gue pergi, papa gue gak ada, adik gue jauh sekolah. Dan gue terancam, bahkan memang benar gue gak bisa kuliah saat itu. Gue sampai konsultasi sama BK gitu. Sampai akhirnya suatu malam adik gue lagi berdua tidur, mereka habis nangis. Karena bilang kalau kakak pergi lagi kerja ke luar negeri, aku sama siapa? Itu yang buat bikin gue tengah malam, Tuhan apalagi sih yang mau lu ambil dari gue gitu. Keluarga udah gak ada, kediaman udah diambil, masa depan gue, alasan gue masuk SMA karena pengen kuliah, udah Tuhan ambil. Apalagi sih Tuhan gitu. Fisik gue udah mau seperti ini, gue udah menerima. Gue sampai yang nulis, kalau kalian tahu tuh folio bolak-balik gue tulis, gue sebutin namanya. Orang-orang yang gue benci, orang-orang yang gue sayang, gue tulis tuh namanya, gue kasih pesan-pesan tuh buat mereka. Saat itu gue memutuskan untuk bunuh diri, mau bunuh diri. Tapi itu waktu Tuhan gak pernah gagal, waktu Tuhan gak pernah terlambat, waktu Tuhan gak pernah kecepatan. Tepat pada waktunya. Saat itu gue dibuat takut untuk pergi ke dapur yang bahasanya cuma tinggal 2-3 meter lagi untuk ambil pisau. Bahkan saat di kamar gue udah mikirin action apa yang akan gue lakuin untuk nusuk tuh pisau ke perut. Udah sampai searching bagian mana yang fatal. Itulah bagaimana Tuhan benar-benar luar biasa. Gue dibiarin capek, tidur takut di ruang tengah. Sampai paginya gue sadar waktu bangun, gue ketiduran, gue dibangunin sama keponakan gue. Gue sadar detik itu juga saat gue kebuka mata, ya ampun, gue masih dikasih kesempatan yang luar biasa. Saat itu gue udah mengikhlaskan, oke, gue mau keluar negeri, gue mau bantuin mama gue ikhlasin adik-adik gue diasuh sama keluarga, biarin mereka bertumbuh di situ. Itulah yang paling penting adalah penerimaan. Karena berawal dari sana semuanya, bagaimana kita melangkah sama Tuhan Yesus. Gak usah fokus sama cerita gue, fokusnya sama yang buat cerita aja. Siapa? Tuhan Yesus. Segitu manisnya Tuhan bekerja, segitu uniknya skenario yang Tuhan buat. Mungkin saat ini, permasalahan gue saat itu, bahkan keadaan lo saat ini berbeda jauh. Mungkin ada dari kalian yang ngerasa bahwa, duh gue capek banget sih, keluarga gue gak ada yang bener, gue butuh support. Kuatin lagi pondasi kalian, datang sama Tuhan. Gitu. Satu hal yang mau gue sampaikan bahwa Tuhan bakal kasih segala sesuatunya itu tepat waktu. Menemui kita itu tepat waktu dimanapun kita berada, di bagaimanapun kondisi kita. Untuk bawa kita kemana mau dia kita pergi. Bukan kemana kita mau pergi. Tapi kemana Tuhan Yesus mau kita pergi. Artinya adalah Tuhan yang ambil kendali kapal kita. Kapan kita harus bahagia? Waktu Tuhan yang jawab. Kapan kita ngerasa sedih? Waktu Tuhan yang ngejawab. Waktu kita lagi bahagia, berbagilah dengan orang lain. Berkat gak berkat kalau berakhir di kamu. Biarkan orang lain juga merasakan sukacita. Kalau kita lagi sedih, cari orang yang bisa menguatkan.
Itulah artinya butuh komunitas. Karena kita belum tentu bisa berdiri sendiri dengan kedua kaki kita. Kita perlu orang lain, kita makhluk sosial, kita manusia. Dan yang terakhir adalah jangan pernah menyia-nyiakan waktu kalian selama kalian hidup sih. Apalagi anak muda, gue yakin banyak banget anak muda, anak kuliah yang masih yang nonton pada malam hari ini. Gak ada yang kebetulan lah pada intinya bagaimana kalian mendengarkan apa yang gue sampaikan, apa yang mau Tuhan sampaikan lewat gue. Gue yakin kesaksian hidup gue ini, gue berdoa bisa akan menguatkan kalian. Kejar terus studi kalian, untuk kalian yang sedang bekerja, terus berjuang, sabar, kuncinya sabar. Datang sama Tuhan, minta pengharapan sama Tuhan. Tuhan Yesus itulah pengharapan satu-satunya. Pengalaman orang lain jadikan pelajaran. Tapi guru terbaik yang pernah ada cuma firman Tuhan. Dia yang bahkan nuntun lo satu ke tempat kemanapun lo mau pergi. Gitu. Gue juga mau pengen berdoa buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi struggle di dalam penelitian ilmiahnya. Bagaimana kalian mencari ide. Kalian ngerasa capek sama kuliah online. Sama gue juga capek. Bahkan kayaknya seluruh dunia juga capek, gak cuma lo aja. Gitu. Jadi bagaimanapun kalian merasa lelah kalian itu bukan paling berat. Tapi kalian spesial, boleh diizinkan merasa lelah kalian itu. Kalian luar biasa boleh merasakan kebahagiaan kalian itu. Jangan jemu-jemu buat berdoa sama keluarga, untuk keluarga. Pastinya keluarga jadi tempat pengaduan kita pertama kali. Gitu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan pada hari ini. Thank you banget untuk kalian yang udah dengerin. Gue berharap kalian bertumbuh, bahkan menghargai waktu setiap saatnya. Kalian peka sama waktunya Tuhan, bagaimana peka datang sama Tuhan. Cuman itu kuncinya. Bagaimana kakak komsel bicara nggak akan berarti kalau lo nya sendiri nggak mau menerima. Kalau lo nya sendiri nggak mau menerima Tuhan itu secara langsung, secara pribadi. Thank you semuanya. Sebelumnya kita mau tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk waktu yang boleh Tuhan Yesus kami nikmati Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, bahkan sejak waktu berlalu Tuhan Yesus, pagi tadi Tuhan Yesus. Engkau juga perbolehkan Tuhan Yesus saat ini Tuhan, telinga kami mendengar Tuhan. Dimanapun teman-teman kami berada Tuhan Yesus, entah siang, entah malam, mereka mendengarkannya Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Roh Kudus bekerja atas mereka Tuhan Yesus. Tuhan berdoa Tuhan Yesus supaya mereka yang saat ini lelah, yang saat ini capek, yang saat ini terkurung idenya Tuhan, Engkau bukakan Tuhan Yesus ide-ide kreatif Tuhan Yesus. Engkau kuatkan tulang mereka Tuhan, kaki mereka Tuhan Yesus. Dan biarkan juga Roh Kudus yang membiarkan hati mereka terbuka untuk menerima Engkau Bapa, untuk lari kepada Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, waktu ke depan, masa depan kami Tuhan, gak akan pernah melukai kami Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan, Kau remukkan hati kami saat ini Tuhan Yesus. Kau hancurkan hati kami saat ini untuk dibentuk menjadi bejana yang indah Tuhan. Engkau pakai Tuhan kami Tuhan, jadikan hidup kami kesaksian Tuhan Yesus. Bahkan kami juga bersembunyi di belakang kayu salib-Mu Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa Tuhan Yesus untuk keadaan saat ini Tuhan Yesus. Kami semua capek, bosan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, waktu-Mu waktu yang terbaik Tuhan. Apa yang dilakukan pemerintah Tuhan Yesus adalah apa yang mau sampaikan juga Tuhan Yesus untuk kami Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami Tuhan, bagaimanapun keadaan mereka saat ini Tuhan Yesus. Engkau yang berikan damai buat mereka Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus merasakan keharmonisan Tuhan dalam keluarga kami. Aku juga berdoa Tuhan Yesus untuk waktu kami selanjutnya Tuhan, kami mau serahkan Tuhan kepada Engkau. Biar Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan Yesus. Dan kami mau menerimanya Tuhan. Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Thank you Tuhan Yesus untuk waktu yang sangat indah ini. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Tuhan, ini Tuhan harapan, doa serta permohonan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Haleluya. Amin. Oke teman-teman semuanya, jangan pada keluar dulu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh teman kita. Selamat menyaksikan. Sesuatu yang sudah kita lakukan di dunia ini, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mengerti apa yang kita mau. Kita sebagai anak-anaknya juga harus percaya sama janji-janji Tuhan, karena janji Tuhan Yesus itu ya dan amin. Dan Tuhan Yesus itu punya waktu. Dan waktu yang akan Tuhan Yesus berikan itu akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan semua akan indah
lagi untuk kalian yang udah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan Yesus, thank you Tuhan, terima kasih yang luar biasa Tuhan Yesus, kami hadiratkan kepada Engkau Bapa. Tuhan, sebentar kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan Kau masih boleh berikan kami Tuhan kesempatan Tuhan. Telinga kami mendengarkan Tuhan, biarkan kami juga berdoa Tuhan supaya jiwa kami Tuhan, hati kami Tuhan mau merenungkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau meremukkan hati kami saat ini, Engkau menghancurkan hati kami saat ini. Semata-mata Tuhan Yesus, karena Engkau mau membentuk kami Tuhan, hidup kami Tuhan, menjadi bejana yang indah Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk rasa lelah kami Tuhan, hari ini Tuhan, capek kami hari ini Tuhan dalam studi kami, keluarga kami yang gak ada habis-habisnya. Kuatkan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pengharapan hanya ada pada Engkau Bapa. Biarkan kami juga Tuhan Yesus lebih dekat lagi Tuhan dengan Engkau Bapa. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk Roh Kudus memimpin kami. Bapakku berdoa Tuhan Yesus untuk keadaan saat ini Tuhan Yesus, kami semua capek, kami semua bosan, kami semua lelah Tuhan. Tapi kami mau nyatakan Tuhan, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kapanpun pandemi ini berakhir Tuhan, biarkan iman kami tetap percaya sama Engkau Tuhan Yesus. Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kami mau lebih baik detik demi detiknya Tuhan. Tuhan Yesus, ini harapan kami, ini permohonan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari teman-teman kita mau terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semuanya, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih yang sudah join dari awal sampai akhir. Apapun yang kalian dapat di ibadah ini, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur